Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Akbar Nugroho, mahasiswa program studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada. Kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja saya terkait pembahasan suatu paper yang merupakan salah satu bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar teori partisi. Paper yang saya bahas berkaitan dengan teori bilangan, yaitu berjudul Golden Ratio Revisited, yang merupakan paper dari M.D. Hirschhorn. Untuk membahas paper ini, saya mulai dari latar belakangnya dan pembahasannya, kemudian dasar teori untuk membahas paper ini, bukti dari isi yang ada di paper nanti, beberapa catatan, dan referensi untuk mengurai paper ini. Oke, latar belakang dan pembahasan. J.M. Gandhi telah membuktikan ketaksamaan berikut, yaitu 1 kurang dari 2 pangkat Pn plus 1 dikalikan jumlah dari mu D dibagi 2D minus 1 dengan D membagi P1 dikalikan P2 dikalikan P3 sampai P pangkat N dikurangi setengah kurang dari 2, dengan P1 sampai Pn itu merupakan bilangan-bilangan prima dan mu merupakan fungsi Mobius. Nah, untuk pembahasan kali ini itu akan mengurai paper dari M.D. Hirschhorn, yaitu bentuk lain dari ketaksamaan di atas. Bentuknya adalah jika A lebih dari 1 plus akar 5 per 2, maka untuk N lebih dari sama dengan 1 berlaku 1 kurang dari A pangkat Pn plus 1 dikalikan jumlah dari mu D dibagi A pangkat D dikurangi 1, D-nya habis membagi P1, P2, P3, maksudnya D-nya habis membagi P1 dikalikan P2 dikalikan P3 dikalikan sampai N dikurangi 1 per A, kurang dari A. Oh ya, kita tahu ya kalau 1 plus akar 5 per 2 itu merupakan golden ratio. Oke, untuk membahas pembuktian tadi, kita mulai dari definisi fungsi Mobius. Diberikan sebarang n anggota bilangan semua bilangan asli. Fungsi Mobius dinotasikan dengan mu, yaitu merupakan fungsi dari himpunan semua bilangan asli ke minus 1, 0 atau 1, didefinisikan sebagai berikut, yaitu mu n sama dengan minus 1 jika n memiliki sebanyak ganjil faktor prima dan tidak memiliki faktor berbentuk kuadrat sempurna selain 1, dan mu n sama dengan 0 jika n memiliki faktor berbentuk kuadrat sempurna selain 1, kemudian mu n sama dengan 1 jika n memiliki sebanyak genap faktor prima dan tidak memiliki faktor berbentuk kuadrat sempurna selain 1. Oke, dari definisi mu 1 sama dengan 1 ya, dan mudah dilihat kalau mu 2 itu nilainya minus 1, mu 3 juga minus 1, mu 4 0, dan seterusnya. Kemudian kita mulai dari lema yang pertama. Lema 1 yaitu diberikan fungsi Mobius mu untuk setiap n anggota himpunan semua bilangan asli berlaku jumlah dari mu D dengan D habis membagi n itu sama dengan 1 jika n sama dengan 1, atau sama dengan 0 jika n lebih dari 1. Oke, buktinya akan kita pakai kasus untuk n sama dengan 1 dan n lebih dari 1. Untuk n sama dengan 1 jelas ya kalau mu 1 itu sama dengan 1 dari definisi fungsi Mobius tadi. Kemudian untuk n lebih dari 1, berdasarkan teorema fundamental aritmatika, teorema yang sangat terkenal, itu untuk seberang n anggota himpunan semua bilangan asli dapat dinyatakan sebagai berikut. N sama dengan P1 pangkat E1 dikalikan P2 pangkat E2 dan seterusnya sampai PK pangkat E pangkat K, dengan PI merupakan bilangan prima dan EI merupakan bilangan bulat non negatif, I-nya dari 1 sampai K. Jika kita menemukan bentuk D sama dengan, ini maksudnya jika D itu memuat faktor PJ pangkat E kali J dengan EJ-nya lebih dari sama dengan 2, dengan kata lain D itu memiliki faktor prima berbentuk kuadrat sempurna selain 1, itu dari definisi fungsi Mobius tadi diperoleh mu D sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita peroleh kalau jumlah dari mu D dengan D habis bagi N itu sama dengan mu 1 ditambah mu P1 seterusnya sampai mu PK
ditambah mu P1P2 ditambah mu P1P3 dan seterusnya sampai mu PK-1 PK ditambah mu P1P2P3 ditambah mu P1P24 dan seterusnya sampai mu P1P2P3 P4 sampai PK. Oke, kita ingat tadi kalau D itu bentuknya adalah P1 dikalikan P2 dikalikan PI pangkat sesuatu dari 1, anggap saja PI pangkat J ya, dengan J lebih dari atau sama dengan 2, kemudian dikalikan PI plus 1 dan seterusnya, maka mu D tadi nilainya sama dengan 0. Oleh karena itu di sini kita hiraukan saja, anggap saja 0. Yang kita perhatikan adalah yang pangkatnya itu adalah cuma 1, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita memandang suatu himpunan, katakanlah himpunan H yang memuat P1, P2, P3 sampai PK, jadi elemen di H itu ada K. Ini kan sama aja kita memilih, kalau kita milih satu dari K elemen kan kemungkinannya P1, P2 sampai PK. Kemudian kalau kita memilih 2 dari K elemen tadi kan kemungkinannya P1, P2, P1, P3 dan seterusnya sama PK-1 PK. Kemudian kita memilih 3 seperti ini, dan kalau kita memilih K kemungkinannya cuma 1. Dan kalau kita tidak memilih, otomatis kita cuma memilih himpunan kosong. Dalam hal ini 1 itu termasuk. Nah, dengan kombinatorik kita kan sama aja memilih 0 dari K dikalikan min 1 pangkat 0, kemudian memilih 1 dari K dikalikan min 1 pangkat 1, kemudian ditambah memilih 2 dari K dikalikan minus 1 pangkat 2. Oh ya, ini kenapa dikalikan minus 1? Berdasarkan definisi dari Mobius function tadi, di mana mu D sama dengan minus 1 jika D tidak memiliki faktor kuadrat sempurna selain 1 dan memiliki faktor primanya sebanyak ganjil ya. Di sini kan 1, 2, 3 ganjil, 1 ganjil, 2 tadi kan minus 1 pangkat 2 dan seterusnya. Dan berdasarkan binomial teorem, teorema binomial Newton maksud saya, ini kan sama saja 1 dikurangi 1 pangkat K dan hasilnya sama dengan 0. Akibatnya bukti selesai. Nah, catatan tadi pada perhitungan di atas tadi kan untuk nilai D yang terbentuk seperti bintang itu mu D sama dengan 0. Yang dimaksud seperti bintang itu yang seperti ini. Ini yang saya maksud tadi. Oke, kemudian lanjut ke lemma 2. Untuk A lebih dari 1 plus akar 5 per 2 berlaku A kuadrat dibagi A kuadrat minus 1 kurang dari A. Buktinya berarti kan bahwa A kuadrat per A kuadrat minus 1 dikurangi A itu sama dengan seperti ini. Kemudian kalau kita keluarkan A-nya kan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa mencari faktor dari A kuadrat minus A minus 1 itu plus minus faktornya 1 plus minus akar 5 dibagi 2. Nah, kalau kita ambil A-nya lebih dari 1 plus akar 5 per 2, kebanyakan di sini negatif, di sini positif, di sini positif, di sini positif, di sini positif, akibatnya negatif. Maka ekuivalen dengan A kuadrat per A kuadrat minus 1 kurang dari A. Berarti ini terbukti ya. Kemudian untuk lemma 3, selisih 2 buah bilangan prima berurutan, katakanlah Pn dan Pn plus 1 dengan Pn plus 1 itu lebih dari Pn dan lebih dari 2, selalu lebih dari atau sama dengan 2. Artinya jelas bahwa untuk sebarang Pn bilangan prima dan Pn lebih dari 2 merupakan bilangan ganjil. Kenapa? Kalau misalkan Pn adalah bilangan genap kan tidak mungkin, karena Pn dari definisi Pn itu bilangan prima dan bilangan prima tidak mungkin genap kecuali 2. Akibatnya Pn plus 1 merupakan bilangan genap, sehingga tidak mungkin Pn plus 1 bilangan prima. Nah, kemudian bilangan prima terkecil yang lebih besar dari Pn, yaitu Pn plus 1 adalah Pn ditambah 2. Ini kemungkinan bilangan prima terkecil ya, jadi belum tentu merupakan bilangan prima. Ambil contoh 13. 13 itu kan bilangan prima, tapi 13 plus 2 itu 15, bukan bilangan prima. Tapi kalau kita ambil contohnya 3 itu bilangan prima, 3 plus 2 itu 5 juga bilangan prima. Nah, akibatnya pernyataan berikut bernilai benar. Pn plus 1 lebih dari atau sama dengan 2 ditambah Pn, dengan Pn lebih dari 2. Dengan demikian, lemma 3 terbukti. Nah,
Yang kita perlukan untuk pembahasan kali ini adalah akibat dari lemma 3, yaitu untuk sebarang bilangan prima berurutan Pn dan Pn plus 1 dengan Pn plus 1 lebih dari Pn lebih dari 2 serta bilangan real X lebih dari 1 berlaku X pangkat Pn plus 1 lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 plus Pn jika dan hanya jika seper X pangkat Pn plus 1 kurang dari atau sama dengan seper X pangkat Pn plus 2. Oke, kita mulai pembuktian dari pembahasan paper dari MD Hirschhorn. Oke, misalkan P besar adalah perkalian dari P1, P2, P3 sama Pn. Nah, diperhatikan bahwa sigma mu D dibagi A pangkat D minus 1 dengan D-nya habis membagi P besar itu akan sama dengan untuk mu D-nya tetap, kemudian untuk seper A pangkat D minus 1-nya dikeluarkan A pangkat D-nya, jadi 1 minus seper A pangkat D. Kita tahu kalau seper A pangkat D itu kurang dari 1, akibatnya yang ini bisa kita deretkan secara Maclaurin. Jadilah deretnya seperti ini. Kemudian D-nya masuk, jadi A pangkat K plus 2D, indeksnya dimulai dari 1, jadi berkurang. Jadi A pangkat KD. Oke, masih sama. Selanjutnya karena D-nya di sini hanya bergantung pada yang kiri, tidak bergantung pada yang kanan, maka kan D-nya bisa masuk. Kemudian misal kita ubah jadi syaratnya adalah M sama dengan 1 sampai tak hingga dengan D habis membagi M, seper A pangkat KD-nya kan jadi seper A pangkat M. Karena kalau D habis membagi M kan otomatis M-nya misal kita ambil sebarang DI. Kalau DI habis membagi M, M-nya dari 1 sampai tak hingga, maka seper A pangkat M ini kan jadi seper A pangkat DI ditambah seper A pangkat 2 DI ditambah seper A pangkat 3 DI dan seterusnya. Untuk mu D-nya masih tetap, jadi ini masih sama ya. Dan untuk selanjutnya, oke, kalau misal kita gabung, sigmanya ditukar kemudian digabung, D habis membagi P dan D habis membagi M, ini ekuivalen. Kenapa? Oke, katakanlah M sama dengan 1 dan D habis membagi P tapi D tidak habis membagi M, berarti kan di sini 0. Nah, kalau sampai M sama dengan D1, nanti kan D habis membagi P dan D habis membagi M, karena M tadi D1. Di sini kan jadi 1 pangkat di sini jadi 1 per A pangkat D1 mu D1. Kemudian kalau M-nya sampai D2, di sini kan D habis membagi P dan D habis membagi D2. Nanti jadi A pangkat D2 mu D2 dan seterusnya sampai M-nya pangkat tak hingga. Karena M-nya dari 1 sampai tak hingga, otomatis D1, D2, D3 dan seterusnya sampai Dn, katakanlah, karena terbatas ya ini P-nya. Itu pasti termuat di sini. Kemudian kalau D1 sampai Dn-nya sudah termuat, nanti ada 2D1, 2D2, 2D3, 2D3 dan seterusnya sampai tak hingga. Otomatis dari sini sampai sini, nah tepatnya, maaf, dari sini sampai sini masih ekuivalen ya. Oke, karena M-nya tidak bergantung pada sigma yang ini, kita bisa geser atau kita bisa keluarkan dari sigma ini. Akibatnya seper A pangkat M nya keluar, kemudian mu D-nya masih tetap. Ini juga ekuivalen. Kenapa? Seperti alasan tadi, kalau M-nya sama dengan 1, kalau D-nya tidak habis bagi 1 kan otomatis di sini 0. Dan yang suku pertama jadi 0. Nah, kalau M-nya sama dengan D1, di sini kan D habis bagi P dan D habis bagi D1, mu D1. Demikian seterusnya sampai, karena M-nya dari 1 sampai tak hingga, otomatis D1, D2 sampai Dn-nya tercover, 2D1, 2D2, 2D3 sampai 2Dn-nya tercover, dan sampai tak hingga nanti. KD1, KD2, KD3, dan KDN-nya tercover. Secara garis besar, yang penting dari pembuktian deret ini, kita ingat bahwa dua deret dikatakan ekuivalen jika koefisien dari variabel-variabelnya itu sama. Dan kalau di sini kita menganggap mu D itu sebagai variabel dan seper A pangkat sesuatu sebagai koefisien,
maka kita cukup membuktikan seper A pangkat sesuatu tadi jumlahnya itu yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Dan dari pembuktian yang saya sampaikan tadi diperoleh kedua ruas memiliki koefisien yang sama. Oke, jadi untuk ini dan ini ekuivalen ya. Kemudian diperhatikan kembali persamaan tadi. Ini masih sama seperti tadi. Berdasarkan lemma 1, jika FPB atau GCD kritis common divisor dari P dan M lebih dari 1, maka berlaku jumlah dari mu D dengan D habis bagi P besar dan D habis bagi M adalah 0. Akibatnya, dari sini kita peroleh sigma yang ini itu sama dengan sigma yang ini. Seper A pangkat K dengan P1 tidak habis bagi K, P2 tidak habis bagi K, sampai Pn tidak habis bagi K. Mudah dilihat ya, karena di sini kan K-nya kan dari 1 sampai tak hingga dan P-nya terbatas. Otomatis agar mudah lihat ya, kalau di sini kan K-nya dari 1 sampai tak hingga dan P-nya terbatas. Otomatis concern kita atau yang kita pandang itu keterbagian dari K-nya. Kan P besar tadi kan P1, P2 sampai Pn. Otomatis kalau P1 habis bagi K, berarti kan P1 habis bagi P besar. Akibatnya FPB dari P, K itu kan P1 tadi, setidaknya P1 tadi lebih dari 1. Jadi ini benar ya. Kemudian diperhatikan bahwa 1 per A ditambah 1 per A pangkat Pn plus 1 itu kurang dari ini. Kenapa? Oke, kalau misal K-nya 1, apakah P1 habis bagi 1? Tentunya tidak ya, karena P1 itu adalah 2. Bilangan prima terkecil itu adalah 2. Jadi ini benar. Kalau K-nya 2, kan nggak mungkin, soalnya kan 2 habis membagi K, padahal di sini yang tidak habis membagi. Nah, karena P1 sampai Pn tidak habis membagi K, misal kita punya Pn plus 1 nih. Pn plus 1 kan berarti bilangan prima ke N plus 1. Sebelumnya kita punya N bilangan prima. Dari N bilangan prima sebelumnya itu tidak mungkin habis membagi bilangan prima ke N plus 1. Berarti ini benar ya. Demikian juga untuk N bilangan prima pertama tadi tidak akan habis membagi bilangan prima ke N plus 2, tidak akan habis membagi bilangan prima ke N plus 3, dan seterusnya sampai tak hingga, karena bilangan prima itu tak hingga ya. Jadi untuk persamaan ini benar dan persamaan ini juga benar. Nah, berdasarkan akibat dari 53 kurang dari 1 A ditambah 1 A pangkat Pn plus 1 ini masih sama. Kemudian, nah, mulai dari sini ketasamaannya berlaku. Karena kita tahu tadi kalau selisih dari dua buah bilangan prima itu lebih besar atau sama dengan 2. Otomatis lebih besar atau sama dengan 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kita urai A pangkat Pn plus 1-nya dikeluarkan, ini jadi seperti ini. Dan ini kan A-nya itu kan lebih dari atau sama dengan 1. Otomatis ini merupakan deret klorin dari 1 per 1 minus 1 per A kuadrat. Kalau kita jabarkan jadi seperti ini. Nah, diperhatikan ketasamaannya tadi seperti ini. Dan dari lemma 2, ketasamaan di atas kan menjadi seperti ini. Karena tadi kita punya A lebih dari 1 plus akar 5 per 2 berakibat ini kurang dari A. Ini kurang dari A. Jadi benar ya di sini. Oke, tinggal kita modifikasi 1 A-nya dimasukkan dengan min 1 A. Kemudian dikalikan A pangkat Pn plus 1. Jadilah seperti ini. Bukti selesai. Dengan demikian, kesamaan yang dibahas oleh
paper dari MD Hirschhorn tadi terbukti. Nah, selanjutnya untuk catatan dari paper ini diperhatikan kembali kesamaan yang ada di paper. Nah, misal kalau kita ambil A sama dengan 1 plus akar 5 per 2, untuk N sama dengan 1 diperoleh, ini kan jadi P2 ya, P2 itu kan berarti bilangan prima kedua adalah 3, dan A nya diambil tadi, kemudian mu D, D nya berarti kan D habis membagi P1, P1 itu 2, D yang habis membagi 2 itu kan berarti 1 sama 2, berarti di sini mu 1 dari definisi hasilnya 1, dan di sini mu 2 dari definisi hasilnya adalah minus 1, dan A pangkat 1 dikurangi 1, A pangkat 2 dikurangi 1, dan ini minus 1 per A, minus 1 per A. Ya, dengan sedikit perhitungan diperoleh hasilnya ekuivalen dengan yang ini. Dengan perhitungan lagi hasilnya ekuivalen dengan ini. Dapat dilihat bahwa kesamaan di sini tidak berlaku karena A kurang dari A itu bernilai salah. Oke, untuk catatan lanjutannya diperhatikan kembali kesamaan tadi yang di paper. Nah, mungkin saja kesamaan di atas berlaku untuk A kurang dari atau sama dengan 1 plus akar 5 per 2 dengan syarat ada suatu K anggota himpunan semua bilangan asli yang memenuhi N lebih dari atau sama dengan K lebih dari 1. Jadi bisa kita mungkin saja A-nya bisa kita kecilkan lagi. Anggap saja A-nya jadi 1,5 atau mungkin 1,2, dan syaratnya itu pangkalnya itu bukan 1, bisa saja 10, 100, 1000 atau berapa itu. Itu catatan dari paper MD Hirschhorn. Oke, ini referensi untuk pembahasan paper tadi 1, 2, 3, 4 dan selesai. Oke, itulah pembahasan paper dari MD Hirschhorn sebagai salah satu bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar teori partisi. Tentunya dalam saya membahas paper tadi masih ada kesalahan baik itu typo maupun kesalahan mayor yang luput dari saya. Oleh karenanya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.